Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Farudin, nomor NIM 1262002020083. Saya dari kelas Hadris IPS 3A. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bela negara mulai dari pengertiannya hingga manfaatnya. Yang pertama yaitu pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Pengertian bela negara menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Purnomo Yusgiantoro, bela negara adalah sikap perilaku masyarakat yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sedangkan menurut Sunarso, bela negara mengandung 4 esensial yang harus kita bela, yaitu yang pertama, kemerdekaan dan kedaulatan negara, yang kedua, kesatuan dan persatuannya bangsa, ketiga, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, dan yang keempat, nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, menurut Haidir Basri, pengertian dari bela negara adalah sikap dan tekad dan tindakan warga negara yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan berkelanjutan yang dilandasi dengan kecintaan kepada tanah air, kesadaran bernegara Indonesia, kesadaran berbangsa, keyakinan, dan kesetiaan kepada Pancasila. Latar belakang pentingnya bela negara itu sendiri adalah bela negara diperlukan karena adanya ancaman, yaitu setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Motivasi untuk membela negara adalah bukan karena undang-undang yang mewajibkan, melainkan lebih mendasar lagi karena ia mencintai bangsa dan negaranya. Dasar hukum bela negara telah dimuat di berbagai aturan, yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1-5 serta Ketetapan MPR Nomor 4/MPR/1999 tentang garis besar haluan negara. Ada beberapa tentang pembahasan bela negara yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain yang pertama, Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa sebuah warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 27 dan 30 dapat disimpulkan membela negara merupakan kewajiban dari seluruh warga negara. Nah, dalam bela negara ini terdapat unsur-unsurnya ya. Dan unsur-unsurnya itu yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Nah, fungsi dari bela negara itu sendiri antara lain yang pertama yaitu mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang keempat, merupakan kewajiban setiap warga negara dan merupakan panggilan sejarah. Nah, bela negara ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Nah, yang terakhir, manfaat bela negara. Manfaat bela negara ini ada banyak, saya akan bacakan satu-satu, yaitu yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan yang lain. Yang kedua, membentuk jiwa, kebersamaan, dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa kepemimpinan dalam pemimpin diri sendiri maupun kelompok.
Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, dan ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Yang kesepuluh, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, dan tepat, dan kepedulian antar sesama. Nah, kita kan pelajar dan mahasiswa. Nah, tindakan nyata yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, tidak terlibat dengan narkoba, tidak ikut tawuran, tidak ikut mabuk-mabukan, tidak berbuat onar baik di sekolah maupun di lingkungan. Selain itu, kita rajin belajar, berprestasi, dan membantu orang tua di rumah, menghormati orang lain, aktif dalam kegiatan OSIS, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan sekitar kita. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi bela negara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.